Apakah pernah mendengar kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membuat setan kagum dan heran? Beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki ilmu agama dan mata batin yang sangat tinggi. Setan pun selalu gagal menggoda beliau. Bahkan dalam satu kesempatan, setan berani mengaku sebagai Tuhan di hadapan beliau. Bagaimana reaksi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama yang sangat dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Namun, tahukah kamu bahwa setan pun mengagumi dan heran pada beliau? Ya, setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia ternyata tak berdaya di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan setan pernah mencoba menguji beliau dengan mengaku sebagai Tuhan. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat itu? Setan adalah makhluk yang terkutuk dan selalu berusaha menipu manusia. Namun ada seorang ulama yang mampu mengalahkan setan dengan ilmu agama dan mata batinnya. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam sebuah kisah, setan datang ke hadapan beliau dan mengaku sebagai Tuhan. Setan berharap beliau akan tersesat dan meninggalkan syariat. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mudah tertipu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu wali Allah yang memiliki ilmu dan ibadah yang sangat tinggi. Beliau juga memiliki mata batin yang terbuka sehingga dapat melihat hal-hal gaib. Dalam video ini kita akan menyaksikan kisah-kisah menakjubkan tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghadapi godaan dan tipu daya setan yang mencoba menyesatkannya. Kita juga akan belajar dari teladan beliau tentang pentingnya menuntut ilmu dan beribadah dengan ikhlas agar kita dapat terhindar dari setan yang terkutuk. Assalamualaikum buat para sahabat di channel Semula Jadi. Pada kesempatan kali ini ada kisah tentang seorang ulama besar yang membuat setan kagum dan heran. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh sufi yang memiliki ilmu agama dan mata batin yang sangat tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak kisah yang menakjubkan dan mengagumkan. Salah satunya adalah kisah ketika setan datang ke hadapan beliau dan mengaku sebagai Tuhan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berada di masjid untuk melakukan ibadah. Tiba-tiba langit terbelah dan muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dari cahaya itu muncul sebuah sosok bayangan raksasa yang berkata dengan suara menggelegar, "Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu dan kamu adalah waliku. Karena itu aku akan meringankan syariat untukmu. Semua yang aku haramkan, maka mulai saat ini aku halalkan untuk dirimu." Sosok itu berharap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan tergoda dan tersesat. Namun beliau tidak mudah tertipu. Beliau langsung mengetahui bahwa sosok itu adalah setan yang terkutuk. Beliau pun menegur dengan tegas, "Wahai yang terkutuk, pergilah, jika tidak maka aku akan menghancurkanmu. Kamu bukanlah Tuhan, melainkan setan yang selalu berbohong."
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkannya, apalagi pada diriku yang hanyalah seorang hambanya. Jikapun ada syariat yang diringankan, pasti yang pertama kali mendapatkannya adalah para nabi, bukan aku. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sosok itu merasa malu dan takut. Cahaya itu pun meredup, namun setan tidak menyerah begitu saja. Dia kembali lagi dalam wujud kabut hitam yang gelap dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, kamu selamat dari godaanku karena dua hal. Pertama, karena ilmu agama yang telah melekat dalam dirimu. Kedua, karena aura spiritualmu dan ibadahmu yang demikian hebat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan hatimu dan menjaga dirimu di jalan yang lurus." Setan pun mengakui kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namun dia masih penasaran. Dia bertanya, "Wahai Abdul Qadir, aku telah menyesatkan 70.000 ahli ibadah dan semua tersesat mengikuti apa yang aku perintahkan pada mereka. Hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku adalah setan yang terkutuk?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab dengan tenang, "Semua ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan sesuatu yang telah diharamkannya pada diri seseorang. Jikapun itu terjadi, pasti yang pertama kali mendapatkan syariat itu adalah para nabi, bukan pada diriku. Karena itu aku yakin bahwa kamu adalah setan." Setan pun bercakap kagum dan pergi dengan perasaan hina dina. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berada di sebuah padang pasir, tiba-tiba langit terbelah dan muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dari cahaya itu muncul sebuah sosok bayangan raksasa yang berkata dengan suara menggelegar, "Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu dan kamu adalah waliku. Karena itu aku akan meringankan syariat untukmu. Semua yang aku haramkan maka mulai saat ini aku halalkan untuk dirimu." Wow, bayangkan sahabat-sahabat bagaimana rasanya jika kita mendengar suara seperti itu. Apakah kita akan terpesona dan tergoda? Apakah kita akan merasa bangga dan istimewa? Atau apakah kita akan merasa curiga dan waspada? Nah, ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak terpengaruh sama sekali dengan suara itu. Beliau langsung mengetahui bahwa itu adalah setan yang berpura-pura menjadi Tuhan. Beliau pun menantang setan itu dengan berkata dengan tegas, "Wahai yang terkutuk, pergilah, jika tidak maka aku akan menghancurkanmu." Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setan itu kaget dan takut. Cahaya itu pun meredup dan perlahan-lahan menghilang dari pandangan mata. Tapi setan itu tidak menyerah begitu saja. Dia kembali lagi dalam wujud kabut hitam yang gelap dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, kamu selamat dari godaanku karena dua hal. Pertama, karena ilmu agama yang telah melekat dalam dirimu. Kedua, karena aura spiritualmu dan ibadahmu yang demikian hebat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan hatimu dan menjaga dirimu di jalan yang lurus."
Dia tidak berani lagi menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena tahu bahwa beliau adalah seorang wali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah sahabat-sahabat, sungguh kisah yang menginspirasi kita semua. Dari kisah ini kita dapat belajar beberapa pelajaran penting, yaitu kita harus selalu menuntut ilmu agama agar kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Ilmu agama adalah cahaya yang akan menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita tidak mudah terjebak oleh godaan setan. 2. Kita harus selalu beribadah dengan ikhlas agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah sarana yang akan membersihkan jiwa dan raga kita sehingga kita tidak mudah terkontaminasi oleh dosa dan maksiat. Ibadah juga adalah cara yang akan meningkatkan aura spiritual kita sehingga kita dapat menarik perhatian dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Kita harus selalu membuka mata batin kita agar kita dapat melihat hal-hal gaib yang ada di sekitar kita. Mata batin adalah indera yang akan memperluas wawasan dan pengalaman kita sehingga kita tidak terbatas oleh dunia fisik saja. Mata batin juga adalah alat yang akan membantu kita berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, baik yang baik maupun yang buruk, sehingga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari mereka. Itulah kisah nyata yang menginspirasi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membuat setan kagum dan heran. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menimba ilmu agama sehingga bisa menghindarkan diri dari godaan setan yang terkutuk. Juga untuk terus membuka mata batin sehingga auramu mengundang para malaikat untuk senang berdekatan dengan dirimu, sehingga akan bisa menghindarkan diri dari tipu daya setan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk bekal kita semua di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.